burnt that bridge a million times, a million tries to play with fire. Every time we touch, my fingers burn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidah Fauzia dari kelas 11 TK J1. Nah, di presentasi dalam bentuk video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Debian 13 menggunakan VMware 17. Oke. Kita jelaskan dulu pengertian dari VirtualBox dan juga Debian ini. Maksudnya pengertian dari VMware. Pengertian dari VMware dan juga Debian. Nah, VMware adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus dalam satu komputer fisik dengan menggunakan mesin virtual. Salah satu sistem operasi yang bersifat bebas, open source, stabil, aman. Sistem operasi yang sering digunakan VMware adalah Debian, yaitu distribusi Linux yang bersifat bebas, open source, atau stabil, aman, serta banyak dipakai untuk server maupun pembelajaran. Nah, dengan memanfaatkan VMware ini, pengguna dapat menginstal Debian tanpa harus menggunakan sistem utama komputer, sehingga lebih praktis untuk belajar, uji coba, maupun keperluan pengembangan sistem lainnya. Nah, untuk langkah kerjanya itu, yang pertama kita akan masuk kepada Chrome. Lalu ketikkan debian org.org. Oh, yang ini. Sebentar. Nah, setelah ada di website Debian ini, kalian hanya perlu gulir lalu menemukan ini. Nah, other downloads, kalian hanya perlu klik, lalu selanjutnya masuk pada download mirrors yang di atas ini. Nah, setelah itu gulir ke bawah, gulir ke atas, lalu akan menemukan DVD atau USB yang ini. Lalu masuk klik ke AMD 64. Klik di sini, lalu gulir ke bawah dan akan menemukan ini. Debian 13 ISO Debian. Hanya perlu klik lalu akan mengunduh sendiri. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya. Di sini itu ada banyak sekali untuk mendownloadnya, tapi kita yang harus diperlukan itu ISO-nya yang nanti akan dimasukkan ke Linux seperti itu. Nah, di sini downloadnya yang ini karena saya sudah download, jadi kita batalkan. Oke, kita lanjut. Nah, setelah mendownload ISO dari Debian ini, kita akan langkah untuk cara masukkannya ke VMware. Oke, kita masuk ke VMware. Nah, cara pertamanya itu kalian bisa klik ini ataupun di file lalu new virtual machine. Oke. Nah, ini lalu ininya typical, terus lalu ininya next, lalu installer this email. Nah, di sini kita harus memasukkan ISO-nya. Di sini saya sudah masukkan ISO yang tadi. Kalian belum, kalian tinggal hanya klik browse.
Nah, lalu cari ISO yang tadi sudah di-download. Nah, yang ini ya. Lalu open. Nah, jika sudah, lalu kita next. Lalu ininya menggunakan VMware. Nah, kan kita menggunakan VMware, jadi kita ininya VMware. Ininya default sudah. Lalu next. Nah, di sini kalian terserah mau menamakannya apa ya. Oke, saya akan menamakan. Nah, di sini lokasi untuk penyimpanan filenya. Saya akan simpan di sini. Oke. Lalu next. Lalu ini maksimal disknya. Saya akan default sudah. Lalu yang ininya store virtual disk. Oke, next. Yang ininya sebenarnya ini custom hardware ini untuk melihat pengaturan untuk penyimpanan memori, prosesor, CD atau network yang lainnya. Oke. Jika itu tinggal close saja. Lalu finish. Nah, di sini kita tunggu dulu karena ini akan nangkah ke installnya. Oke. Lalu klik ini power on this virtual machine. Tunggu sebentar. Nah. Nah, di sini kalian bisa memakai yang grafik install ataupun install, tapi saya kali ini akan praktekkan yang grafik install. Jika sudah, enter. Nah, jika saat enternya itu kalian kursornya itu hilang, kalian hanya perlu menekan Ctrl dan juga Alt yang sebelah kanan. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung saja enter English, continue. Lalu di sininya United States, continue lagi. American English, continue. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan lanjut ya. Jadi hanya menunggu sebentar. Nah, di sini kalian menamakan hostname-nya. Saya akan namakan. Jadi terserah kalian ya. Lalu continue. Domainnya. Oke. Nah, di sini kalian hanya perlu memasukkan passwordnya. Jadi pastikan passwordnya ini yang kalian akan benar-benar ingat ya. Jadi untuk masuknya ini kita nanti perlu password. Jadi nama dan juga password itu harus yang kalian ingat atau perlu kalian screenshot untuk jaga-jaga siapa tahu nanti lupa atau apa. Oke, lalu di sini juga masukkan password yang tadi. Jika sudah, continue. Lalu untuk masukkan full name-nya dari user. Continue. Nah, ini masukkan password yang tadi. Continue lagi. Nah, di sini kalian pilih yang Eastern yang ini ya, lalu langsung continue lagi. Tunggu sebentar.
Nah, di sini kalian klik langsung aja continue karena di sini tidak ada yang dirubah. Oke. Nah, di sini juga langsung continue lagi. Nah, di sini juga always in one partition. Jadi langsung continue lagi. Nah, yang ini juga berarti finish partitioning. Berarti kita sudah mulai di akhir untuk penginstalan ini. Langsung continue lagi. Lalu yang ini yang yes, kalian pilih yang yes. Jadi untuk pindahinnya ini kalian hanya perlu pilih yang tanda panah yang ada di keyboardnya. Jadi yang untuk ke bawah ke atas. Jadi kalian pilih yang ke bawah, untuk yes, jadi no yang ke atas. Jika sudah hanya perlu enter atau klik continue ini. Oke, kita tunggu lagi. Nah, di sini itu memang agak sedikit lama. Jadi kalau lama itu bukan berarti kalian gagal ataupun apa, tapi karena menyesuaikan device kalian dan juga koneksi internet yang kalian gunakan. Jadi hanya perlu menunggunya. Oke, jadi sedikit penjelasan. Jadi Debian itu kayak sistem operasi untuk komputer server ya. Jadi untuk fungsinya tuh Debian itu kayak untuk sistem operasi server yang untuk yang kayak stabilitas dan sistem keamanannya itu kuat. Jadi kayak menjadikan Debian itu pilihan untuk penyedia hosting dan juga kayak perusahaan-perusahaan besar kayak gitu. Lalu juga untuk operasi sistem desktop kayak gitu. Jadi Debian juga tuh dapat digunakan sebagai sistem operasi desktop untuk pekerjaan sehari-hari seperti kayak mengetik dokumen, menjelajahi internet dan juga pemrograman. Lalu ada juga ya untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi kayak untuk dukungan terhadap kayak berbagai bahasa pemrograman dan juga tools. Jadi seperti itu ya. Debian juga sebenarnya bagus banget untuk kayak lingkungan bagi developer atau pengelola library dan juga dependensi. Jadi seperti itu ya. Nah, kelebihan Debian tuh kayak buat open source, terus stabilitasnya tinggi juga, lalu keamanannya juga. Nah, Debian itu menyediakan pembaruan keamanan secara berkala. Jadi kayak untuk membantu menjaga sistem tetap aman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini kalian hanya perlu no, lalu kalian hanya perlu enter ataupun klik yang continue. Nah, di sini no lagi, continue. Lalu tunggu dulu. Nah, di sini sedang install softwarenya ya. Nah, di sini no lagi, enter. Nah, di sini kalian perlu pilih yang Debian Desktop Environment, lalu Genome, lalu nah di sini web server, kalian enter klik tanda panah untuk ke bawah, lalu pilih yang web server. Nah, untuk menceklisnya itu kalian hanya perlu klik yang spasi. Nah, jadi checklist sendiri ya. Lalu yang SSH server juga kalian pilih ke bawah lalu spasi. Nah, akan checklist. Oke, kalau sudah continue lagi dan tunggu dulu. Dan juga Debian itu ada beberapa versi. Oh iya, benar-benar. Debian itu sekarang kan sampai ada versi sampai 13 ya. Jadi Debian itu awalnya tuh ada pada Agustus 1993. Nah, nama kodenya itu tanpa nama kode, tapi hanya namanya tuh Debian 0.91. Nah, lalu ada Debian 1.2 itu launch pada Desember 1996 dengan namanya itu Rex.
Lalu ada Debian 1.3, launchnya itu 1997 dengan namanya Bow. Lalu Debian 2.0, launchnya 1998 dengan nama Hum. Lalu Debian 2.1, launchnya 1999 dengan nama Sling. Lalu ada Debian 2.2, launchnya pada tahun 2000 dengan nama Potato. Lalu Debian 3.0, launchnya pada 2002 dengan nama Woody. Lalu Debian 3.1, launchnya pada tahun 2005 dengan nama Sarge. Lalu ada Debian 4.0, launchnya pada 2007 dengan nama Edge. Lalu Debian 5.0, launchnya pada 2009, namanya Lenny. Lalu Debian 6.0, launchnya pada 2011. Ya, 2011 namanya Squeeze. Lalu Debian 7, ini launchnya pada 2013. Namanya itu Weiji, ya Weiji. Lalu Debian 8, launchnya pada 2015, setelah Weiji ada Jessie. Jadi Debian 8 itu namanya Jessie. Lalu Debian 9, launchnya pada 2017, namanya Stretch. Nah, ada Debian 10, launchnya pada 2019, namanya Buster. Lalu Debian 11, launchnya pada Agustus 2021. Namanya tuh Belsey. Lalu Debian 12, launchnya baru 2 tahun yang lalu. Pada tahun 2023. Namanya itu Bookworm. Lalu yang sekarang yang kita coba download ini Debian 13, launchnya pada 2025. Tepatnya itu pada bulan Agustus. Jadi masih baru-baru ini dengan nama Trixie. Jadi yang Debian 13 itu bisa disebut dengan Trixie. Jadi uniknya Debian itu karena mereka di setiap versinya itu bisa memiliki nama. Nah, tapi Debian juga akan ada pengembangan datangnya sesuai dari artikel yang saya baca itu akan ada Debian 14 dan juga 15. Tapi itu belum launch, kayak hanya baru versi pengembangannya. Debian 14 itu namanya Forky, lalu Debian 15-nya itu Duke. Jadi ya itu masih hanya versi pengembangan yang akan datang. Jadi sekarang ini hanya baru Debian 13 atau Trixie. Jadi masih versi pengembangan juga ya yang Debian 13 karena baru launch juga. Oke, kita tunggu dulu. Debian itu kombinasi dari, kalau nggak salah itu nama Debian itu kombinasi dari nama pendirinya. Nah, nama pendirinya itu, bentar, search dulu. Nah, nama pendirinya itu Lan Murdoch dan juga pacarnya saat itu Deborah Lynn. Jadi nama resmi dari Debian adalah Debian. Jadi kayak itu tuh singkatan dari kedua nama itu, jadilah Debian. Dan juga untuk setiap rilis Debian itu kan nama-namanya itu kayak seperti kartun atau apa ya, jadi kayak ada namanya. Jadi itu tuh mereka terinspirasi dari nama karakter dalam film Toy Story. Nah, jadi dari Toy Story ya, makanya nama-namanya juga jadi seperti itu. Kita juga tentang Debian itu, katanya Debian itu salah satu dari 5 distribusi Linux legendaris yang muncul di tahun 90-an dan juga menjadi dasar bagi banyak distribusi Linux yang populer. Jadi distribusi seperti Ubuntu, Linux Mint, dan juga Harmony ada beberapa dari banyak turunan yang berasal dari Debian ini. Jadi Debian itu fungsi, jenis, kelebihan juga sebenarnya banyak ya. Jadi bagus banget untuk belajar dan juga yang lainnya. Nah ini ada artikel tentang Debian yang beri nama kode berdasarkan karakter Toy Story. Jadi emang Debian itu untuk nama-nama dari versi 1.1 sampai ke baru 13 ini kita menggunakan nama karakter Toy Story ya. Jadi dari mulai namanya kan Debian 1 dengan nama kode namanya itu Buzz. Nah, karakter Buzz itu Lightyear dalam Toy Story ya.
Saat itu tuh tahun 1996 dan Bruce Harris ini mengambil alih kepemimpinan proyek dari Lan Murdoch. Bruce bekerja Jadi emang Debian itu diberi nama dari Toy Story, yang seorang anak dengan masalah emosional dan juga suka merusak mainan. Nah ini tuh jadi kayak Sita itu simbolis, karena Debian itu stable. Nah jadi kayak dapat merusak sistem kalian dengan paket-paket yang belum teruji. Jadi kayak yang pembuat itu jadi terpikir dengan karakter Toy Story yang sama-sama perusak mainan juga Debian ini. Jadi terkaitan kayak gitu. Nah, Google juga di sini tertulis katanya menggunakan Debian. Google menggunakan Debian sebagai platform pengembangan internalnya. Jadi sebelumnya itu Google itu kayak menggunakan Ubuntu versi custom sebagai platform pengembangannya. Jadi kayak mereka baru-baru ini mulai Linux berbasis Debian. Jadi itu ya kayak segelintir tentang Debian sambil menunggu penginstalan ini. Nah ini finishing the installation ini. Jadi finishing the installation ini bagian terakhir untuk downloadnya. Jadi jika sudah terlihat installation complete ini berarti sudah selesai dan juga berhasil. Lalu langsung continue. Tunggu dulu sebentar. Nah, di sini tunggu dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Lalu bentar. Nah, ini. Nanti tunggu dulu. Apa enter ya? Nah, di sini tunggu dulu, lagi sedang login. Loading. Nah, di sini akan tampilan seperti ini jika berhasil. Tunggu dulu. Nah, ini akan sebentar lagi selesai. Nah, di sini Nah, ini tampilan awal dari Debian-nya, oke. Setelah ini, jika ingin masuknya itu, kalian hanya perlu klik ini. Lalu, masukkan passwordnya. Password yang tadi ya. Lalu enter untuk melanjutkan. Tunggu sebentar. Ini adalah tampilan awal dari Debian-nya. Ini saja. Nah, jadi ini tampilan awal dari Debian-nya. Oke. Jika sudah tampilan seperti ini, berarti instalan kita berhasil. Nah, sudah. Saya akan coba keluar dulu. Coba sebentar. Power up untuk keluarnya. Nah, untuk jika kalian mau menjalankannya lagi, berarti kalian hanya perlu tadi saya yang ini klik ininya. Nah, di sini. Nah, untuk menjalankan mesinnya ini, kalian perlu klik yang ini, power on this virtual machine. Nah, tinggal klik saja, nanti akan muncul seperti tadi, halaman awal, masukkan password dan juga tampilan awalnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini cara-caranya. Oke, jadi ini tadi tampilan terakhirnya dari Debian. Nah, setelah berhasil menginstal Debian dan juga menjalankannya di dalam VMware, dapat disimpulkan bahwa proses instalasi serta konfigurasi telah berjalan dengan baik. Jadi sehingga sistem operasi dapat digunakan secara optimal di lingkungan virtual. Nah, jadi keberhasilan kalian ini menunjukkan pemahaman dalam penggunaan perangkat virtualisasi sekaligus memberikan pengalaman praktis yang bermanfaat untuk pengolahan sistem operasi Linux tanpa harus menggunakan sistem utama. Nah, dengan itu semua, langkah ini menjadi dasar penting untuk pelajari lebih lanjut administrasi sistem jaringan maupun implementasi server berbasis Linux. Jadi, sudah selesai sampai tahap akhir. Sekian presentasi atau
tugas video instalasi Debian pada video ini. Saya Jaida Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Some kind